Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Malam ini saya akan membahas berbagai isu paling hangat dan yang berbeda adalah ada teman nih akhirnya. Nah, akhirnya nggak sendirian, Mas Prabu Ditunggu-tunggu setelah Revolusi. berapa episode. Oh, saya ditunggu-tunggu ya, Baru Mas? muncul. Ditunggu-tunggu dong. Terima kasih loh, saya senang sekali bisa menjadi bagian dari Konspirasi Prabu setelah waktu itu sempat pura-pura menjadi host ya. Jadi sekarang saya menjadi co-host dari Mas Prabu. Semoga kita dapat memberikan informasi-informasi yang penting ya, Mas ya. Tentunya juga kan pemirsa di rumah malam hari ini butuh banyak informasi yang hangat. Nah, kita berdua ya akan sama-sama menyampaikan untuk Anda. Tapi yang paling penting nih, kita coba masuk ke informasi yang pertama ya. Ini tentang survei Copras-Capresan nih. Nah, ini nih yang sebentar lagi akan menjadi bukan hangat lagi tapi panas. Panas ya, karena survei sekarang sudah mulai konsisten ya, hadir untuk tentunya menjadi referensi bagi pemirsa juga untuk memilih capres mana nanti yang akan Anda pilih, cawapres mana yang akan Anda pilih, dan juga partai mana yang akan Anda pilih. Nah, beberapa survei yang muncul kali ini saya akan coba highlight di Lembaga Survei Indonesia yang kembali merilis survei kemarin ya, surveinya. Betul, kemarin baru banget nih. Gimana coba rilisnya? Nah, dalam rilis terkininya nih pemirsa, LSI ini mengungkapkan bahwa bakal capres Prabowo dan Ganjar ini bersaing ketat ini dalam Pilpres 2024, Mas. Jadi ya kan? persaingannya ketat ya Ketat antara banget. Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Nanti kita akan sama-sama lihat seperti apa ya ketatnya persaingan antara mereka berdua. Namun demikian juga selain sebetulnya kalau di survei itu ya bukan saja hanya survei capresnya tetapi juga pasangannya. Pasangannya. Ini Pasangannya juga sangat siapa yang paling menentukan ya, cocok? tapi ini menentukan Iya dong. sekali ya, Kayak saya Mas, kan ya. sekarang pasangannya sama Ayah. Oh iya, kira-kira kita akan membuat pemirsa hangat nggak ya lo? Sama capres-capres juga sangat penting Sangat ya. untuk bisa menemukan siapa pasangan cawapresnya karena juga bisa berpengaruh pada elektabilitasnya. Nah, salah satunya kita coba lihat bahwa dalam simulasi yang dilakukan oleh LSI itu pasangan Ganjar Erick Thohir itu unggul di urutan yang pertama. Lembaga Survei Indonesia mengeluarkan hasil survei terbaru terkait sejumlah aspek isu nasional. Salah satunya menyangkut Pilpres 2024. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan bersaing ketat di survei Capres 2024. Hasil survei yang dirilis Selasa 11 Juli 2023 memiliki target populasi warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Survei dilakukan pada rentang waktu 1 hingga 8 Juli 2023 dalam simulasi 3 nama. Responden diberikan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih sebagai presiden? Hasilnya Prabowo Subianto 35,8%, Ganjar Pranowo 32,2%, disusul Anies Baswedan 21,4%. Yang puas kepada presiden cenderung pilihannya kepada Prabowo dan Ganjar, tidak kepada Anies. Ini lalu karena Prabowo mengalami peningkatan, itu berarti bahwa pemilih Prabowo yang mungkin pada beberapa bulan lalu masih ragu-ragu tapi belum menentukan pilihan, mungkin makin mulai melirik kembali kepada Prabowo. Sementara itu nama Erick Thohir menduduki posisi pertama sebagai calon wakil presiden pilihan masyarakat. Dalam simulasi 7 nama, Erick Thohir bahkan unggul 21,2%, diikuti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Erlangga Hartarto. Pemilihan umum 2024 kurang dari 250 hari lagi. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sekitar 4 bulan lagi. Dalam beberapa hasil survei dukungan elektoral terhadap bakal capres dan cawapres terus menunjukkan persaingan ketat. Dari Jakarta, Dilami Aulia, iNews melaporkan. Nah, kurang 250 hari lagi itu sebentar loh ya. Itu sebentar ya, Mas. Gak Ya. kerasa. Kerasa apalagi kalau persaingannya ketat begini ya. Apalagi, jadi tahu-tahu udah pemilu aja. Makanya kalau saya sih sebetulnya tim yang segera deklarasi cepat. Oh, Iya dong. Oh gitu ya, Supaya apa? oke. Supaya juga publik, masyarakat bisa langsung mengenal dulu siapa nih pasangan yang mau dipilih. Benar. Karena kalau kampanye sebentar hanya 2 bulan, Iya. nanti mereka nggak kenal, udah langsung harus coblos. Tapi menurut gitu Mas kan. di
umumin di last minute gitu bagus nggak atau Ya, gimana ya? Saya tadi Kabarnya udah kan ada bilang. salah satu partai yang akan mengumumkan cawapresnya di sekitar bulan Iya, September. makanya saya tadi kan? bilang kalau saya sih tim yang dideklarasikan secepat Cepat mungkin. gitu Lebih ya. cepat lebih bagus. Karena hak publik untuk tahu siapa calon pimpinan negaranya negara. itu juga harus dipertimbangkan. Ini juga untuk edukasi politik demi Oke. demokrasi yang lebih berkualitas. Dan juga damai. Dan juga damai. Juga Tadi kan damai. survei LSI, ini Aha. masih ada survei yang lain nih pemirsa nih. Jadi serupa dengan hasil survei yang dirilis oleh LSI tadi itu, SMRC juga Mei lalu melakukan survei yang kurang lebih sama ya, yaitu simulasi bakal capres dan juga cawapres. Nah, kita akan coba lihat pasangan yang paling cocok sama Mas Ganjar Pranowo dan juga yang paling cocok dengan Prabowo Subianto ataupun juga sama Anies Baswedan ya. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mensimulasikan para bakal calon wakil presiden potensial yang namanya santer di publik. Dalam survei nasional SMRC disimulasikan jika Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, maka nama wakil presiden yang mendapat dukungan terbanyak adalah Erick Thohir dengan 19,4%, Sandiaga Uno dengan 14,3%, dan Mahfud MD dengan 13,2%. Sementara jika Prabowo Subianto berhadapan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, maka nama wakil presiden yang mendapat dukungan terbanyak adalah Sandiaga Uno dengan 13,9%, Erick Thohir dengan 11,3%, dan Mahfud MD 11,2%. Sementara itu jika Anies Baswedan berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, maka nama wakil presiden yang mendapat dukungan terbanyak adalah Sandiaga Uno dengan 21,9%, Agus Harimurti Yudhoyono dengan 16,7%, dan Erick Thohir dengan 9,6%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tadi kita lihat ya Mas ya, ada nama Erick Thohir juga yang angkanya Ada paling Erick tinggi. Thohir, ada Sandiaga Ada Sandiaga Uno, Uno. ada Ridwan Kamil, dan juga sebetulnya ada beberapa nama yang lain ya yang juga sudah beredar di publik. Apakah TGB ataupun juga Gus Yahya dan macam-macam. Iya, benar, Karena kalau Wapres itu sebetulnya gamenya agak beda sama Capres, walaupun juga elektabilitas cukup menentukan. Oke, dan kita lihat angkanya juga tipis-tipis banget ya Angkanya Mas ya, tipis-tipis. bedanya ya. Yang paling penting adalah sebetulnya gini, publik punya referensi, punya pegangan gitu kan. Kalau mau milih capres itu siapa, elektabilitasnya seperti apa, penerimanya seperti apa. Jadi Kita punya harapkan waktu untuk seperti itu. melihat track recordnya, mau dibawa kemana Indonesia gitu ya Mas ya. Saya sih harapnya para partai-partai ini segera untuk deklarasi. Kasihan dong rakyatnya kalau misalnya nanti dikasihnya di ujung-ujung aja ya. Kaget mereka. Wah, ternyata pasangannya sih ini kan. Akhirnya ya Salah udah. nyoblos ya. Salah nyoblos. Nah, Oke. harus diuji soalnya kan. Oh iya, benar, Diuji apakah pasangan ini tuh direspon oleh publik itu positif atau tidak. Dan semua itu kan harus diuji. Termasuk juga salah satu yang ini nih. Harus diuji juga. Apa coba? Apa ini? Ini adalah salah satu yang lagi happening banget juga Betul. untuk seluruh para pengguna transportasi publik. Ini di mana Kementerian Perhubungan melakukan uji coba operasional terbatas LRT Jabodebek secara bertahap mulai hari ini hingga 15 Agustus mendatang nih Mas. Emang masih uji coba ya? Uji coba. Kamu nggak ikutan apa? Kebetulan saya anak Tangerang. Oh enggak deh, kasihan banget anak Tangerang ya. Ini Jabodebek doang, maaf ya. Tapi Nanti uji next coba itu time. dilakukan Ya. agar masyarakat juga bisa memberikan evaluasi ataupun juga respon. Memang nggak semuanya dibuka ya. Kalau tidak salah itu hanya 600 penumpang saja 600 yang penumpang saja. diizinkan untuk ikut. Dan mereka juga harus melakukan atau melalui yang namanya Fighting War Ticket. tiket war. Ini sekarang ini nih. semuanya war ticket ya. Kenapa nggak war? Orang ini adalah sesuatu yang harus dilakukan perperangan karena memang biayanya itu cuma Rp1 doang. Rp1 aja. Rp1 aja. Ya, Itu ya, dari ya. kemarin nih udah mulai. Kita akan coba lihat dulu ya seperti apa pengalaman teman-teman wartawan dalam menggunakan kereta tersebut. Ya pemirsa, hari ini LRT Jabodebek melakukan uji coba yang berangkat dari stasiun Harjamukti menuju ke stasiun Duku Atas. Yang mana perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 39 menit saja. Nah, bisa dilihat di belakang saya pemirsa bahwa ini merupakan salah satu yang membedakan LRT dengan transportasi lainnya yang berbasis rel, yang mana di LRT ini sudah menggunakan sistem communication based train control
Grade of Automation level 3, yang mana ini artinya bahwa LRT tidak lagi memerlukan masinis untuk menjalankan ataupun memberhentikan kereta, karena memang semuanya ini sudah melalui sistem. Namun di LRT tetap ada petugas yang dinamakan train attendant untuk kondisi darurat selama perjalanan. Nah, kalau kita gambarkan secara situasi di dalam LRT, ini memang tidak jauh berbeda dengan MRT, bahwa yang membedakan, kalau bisa saya gambarkan pemirsa, tinggi saya 167 dan ini tingginya tidak terlalu tinggi, saya bisa menggapai, yang mana ini di satu rangkaian terdiri dari 6 gerbong, yang mana ini bisa menampung sebanyak 1.308 penumpang, yang mana diantaranya 174 ini untuk penumpang yang duduk sudah tersedia, ini kursinya, dan juga ada hand grip atau pegangan untuk penumpang yang berdiri. Nah, ada satu lagi di LRT ataupun kapasitas dari LRT maksud kami ini yang memang memudahkan untuk para disabilitas. Ini ada kursi khusus untuk disabilitas dan juga ada pengikat kursi roda atau tepatnya untuk menaruh kursi roda. Nah, ini adalah kursi yang memang diperuntukkan untuk para disabilitas agar memudahkan selama perjalanan. Dari Jakarta, Yola Duyanti bersama juru kamera Pan Priyo Ainis melaporkan. Nah, tuh Mas, kalau dilihat gerbongnya juga friendly Indonesian people ya. Emang bedanya apa? Enggak, hand gripnya nggak tinggi banget gitu Oh, loh Mas. hand grip, Tapi ya. gitu kan. Ya, Kadang ya, kita ya, ngeliat ya. ibu-ibu yang di bawah rata-rata. Maksudnya yang tidak begitu tinggi gitu ya. Ya harus coba sendirilah nanti Iyalah. ya, kalau memang sudah resmi diluncurkan bisa langsung mencoba mengalami ke Bandung pakai kereta, tapi cepet banget ya. Kalau nggak salah lebih kurang dari 1 jam ya Kurang dari sampai ke sana. satu jam. Wah, keren ya, top banget. Ini juga bisa dibagi-bagi nih Mas. Biasanya kan kalau komuter lain tuh yang rame banget. Sekarang beberapa dari penumpangnya bisa berpindah ke LRT. Jadi less crowded. Cocok. Nah, yang cocok juga ini, tapi ini cocoknya ini ya, dipaksakan cocok gitu sampai harus mengubah kartu keluarga, mengubah alamat agar alamat itu cocok dengan lokasi sekolah. Iya, tapi informasi ini akan kita hadirkan nih Mas sebentar lagi usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Konspirasi Prabu. Memalsukan data kependudukan ratusan calon siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi. Wali Kota Bima Arya akan memberikan sanksi tegas, yaitu mengeluarkan calon siswa bila terbukti memalsukan alamat mereka. Oke, kita masuk sekarang ke berita selanjutnya nih, Aya. Kayaknya apa nih, Mas? lagi ada yang rame ya di antara ibu-ibu dan mak-mak sekarang ini di Republik. Jadi ini banyak yang get lost sebenarnya. Get lost. Get lost. Kenapa Salah tuh? alamat. Salah. Udah kayak Ayu Ting Ting ya Mas ya. Kenapa Ayu Ting Ting? Cok, bawa Ayu Ting Ting kenapa? Iya, jadi kan lagu Salah Alamat itu kan lagunya Ayu Ting Ting. Yang mana? Duh, jangan Mas Yang jangan mana? pancing, nanti kita dangdutan loh Mas di sini ya. Ya memang pemirsa juga tahu ya bahwa ada ratusan lah setidaknya ya calon siswa SMP bukan saja hanya di Bogor tapi juga di Indonesia yang sekarang ini terancam batal masuk ke SMP negeri yang diimpi-impikan. Kenapa? Karena mereka itu terbukti berbuat curang dengan memasukkan alamat saat proses penerimaan peserta didik baru atau disebut juga dengan PPDB. Nah ini nih Mas yang rame banget nih. Apalagi kalau udah emak-emak yang terlibat dalam suatu hal ini pasti rame banget kan. Apalagi di atas nama anak nih. Nah kita lihat dulu aja ya beritanya seperti apa nih. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB kerap menuai polemik setiap tahunnya. Salah satunya di Kota Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor Bima Arya menyidak sejumlah sekolah secara acak akibat banyaknya laporan terkait kecurangan pada proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi di kota ini. Wali Kota menemukan fakta di lapangan bahwa telah terjadi manipulasi data yang diduga dilakukan oleh oknum calo. Pelaku memalsukan data kependudukan ratusan calon siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi. Wali Kota Bima Arya akan memberikan sanksi tegas, yaitu mengeluarkan calon siswa bila terbukti memalsukan alamat mereka.
Tim ini bertugas untuk menelusuri, melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk pendaftar SMP. Karena saya lihat tidak dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Jadi tim ini akan bekerja keras 1-2 hari ke depan. Yang kedua, tim ini juga bertugas untuk melakukan penelusuran di lapangan terkait pendaftar yang ke SMA. Tapi karena SMA bukan merupakan ranah pemerintah kota, maka tim ini akan memberikan rekomendasi saja. Selain itu, Wali Kota Bogor juga membentuk tim khusus yang melibatkan instansi terkait untuk membongkar praktek kecurangan PPDB. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Nah tuh Mas, alamat palsu. Alamat palsu. Ayu Ting Ting kan? Jadi Dia terinspirasi dari modusnya Ayu Ting Ting. itu mereka tuh bikin alamat palsu supaya bisa masuk ke sekolah favorit gitu ya. Itu karena sekarang udah ada zonasi itu ya Mas Ada ya. zonasi. Jadi, Kita mulai atau kita tanya saja langsung ya kepada Wali Kota Bogor yang memang juga cukup serius untuk mengusut permasalahan ataupun juga kasus ini setidaknya di Bogor, Jawa Barat ya. Sudah bergabung bersama kita ada Wali Kota Bogor, Kang Bima. Kang Bima, selamat malam. Salam Prabu, Ayah. Ya ini Kang Bima kita mau tanya ya, tadi kan ada berita juga yang kami siarkan tentang bagaimana Kang Bima menemukan modus-modus kecurangan. Bahkan juga Kang Bima bilang bahwa ini tuh ada caloknya gitu ya. Sehingga akhirnya siswa itu memasukkan alamat rumah tinggalnya demi masuk ke sekolah favorit. Begitu ya Kang Bima ya? Iya, jadi ada beberapa modus pelanggaran. Misalnya ada kepala keluarga yang nggak tahu bahwa kartu keluarganya itu dititipkan nama. Ada yang tahu karena memang diminta untuk ketitipan. Ada juga yang kartu keluarganya itu baru diupdate, dibuat beberapa bulan saja atau bahkan hitungan hari sebelum PPDB. Padahal aturannya kan nggak boleh, paling nggak di atas 1 tahun. Dan yang parah itu ada juga alamat fiktif, Prabu Ayah. Jadi kita turun ke lokasi, begitu dicek alamat itu nggak ada, betul-betul nggak ada. Ya katakanlah 6B gitu ya, 6B itu yang nggak ada, itu fiktif. Nah itu modus-modusnya yang menurut saya pasti tidak hanya satu orang saja, pasti ini melibatkan beberapa pihak dari tempat-tempat yang berbeda. Dan itu yang sekarang sedang kita dalami melalui Inspektorat Kota Bogor. Nah terus nasibnya gimana itu nanti anak-anak yang terindikasi melakukan kecurangan tersebut, Kang Bima? Ya kalau ranah kita kan sebatas verifikasi. Jadi sekolah SD SMP kan wilayah kewenangan dari pemerintah kota. Betul. Maka begitu terindikasi atau terbukti tidak sesuai dengan data itu dicoret. Kemarin ketika diumumkan penerimaan SMP itu ada 208 nama yang kita coret. Otomatis 208 nama ini harus mencari sekolah lain. Dicoret tuh ya. Kamu ada pertanyaan nggak ke Kang Bima? Iya, tapi yang buat saya penasaran gitu ya Kang Bima, itu sebenarnya alasan emak-emak ini untuk memasukkan atau memanipulasi alamat ini sebenarnya ada nggak Kang Bima? Itu kelihatannya alasannya itu beberapa modus ya, ada beberapa motif ya. Pertama pasti dari sekolah favorit, dari tempat yang bagus. Yang kedua ya siapa yang nggak mau di sekolah negeri karena lebih terjangkau. Mungkin orang-orang ini nggak mampu juga untuk mengakses swasta dan mencoba untuk mengakses negeri. Jadi sangat bisa dipahami. Tapi tentu yang menjadi PR bagi kita adalah ini kan sistem zonasi nggak boleh diakalin. Karena kalau enggak, anak-anak kita itu mencari lokasi bukan mencari prestasi. Itu PR kita semua. Iya. Itu Nah, juga menurut saya harus dibenahi. concern saya juga tuh Kang Bima. Jadi akhirnya orang tua ataupun juga anak-anak itu ya udah yang penting pokoknya lokasinya dekat, prestasinya nggak terlalu dipikirkan. Akhirnya kan akan seperti itu ya Kang Bima ya, modus ke depan akan kayak begitu. Iya, ke depan itu kalau tidak kita rapikan semua,
Dukcapil lebih diperketat dalam perpindahan data kependudukan, distrik dan sekolah-sekolah itu harus verifikasi secara teliti dan detail. Tapi yang paling substantif menurut saya, zonasi ini harus diiringi dengan pembangunan sekolah sebanyak-banyaknya. Iya. Karena kalau sekolahnya nggak rata, maka zonasi ini nggak bisa jalan sempurna. Pasti akan ada kesenjangan itu di titik-titik tertentu. Oke, berarti ini tantangan tersendiri ya Mas Prabu dan juga Kang Bima ya untuk pemerataan sekolah-sekolah mulai dari fasilitas infrastruktur juga ya. Oke. Karena Iya, kalau betul. sekolah, tapi kan Kang Bima kalau SMP itu kan di wilayahnya kota ya. Artinya kalau pembangunan SMP itu di bawahnya Kang Bima bukan ya, di Bogor? Iya, di Bogor. SMA baru Jawa Barat. Ya artinya PR bagi kita juga untuk membangun sekolah-sekolah baru. Anggaran pemerintah kota kan selama ini juga dianggarkan untuk pemeliharaan kelas, merawat bangunan yang jumlahnya juga nggak sedikit. Dan perlu komitmen bersama karena dana ini kan disetujui oleh DPRD. DPRD harus mendukung. SMA juga harus dibangun lebih banyak lagi oleh provinsi. Jadi penting nih DPRD juga melihat bahwa ini merupakan sebuah keterdesakan ya, pembangunan sekolah yang merata. Dalam hal ini kota itu adalah SMP, SMA juga kan di provinsi ya Kang Bima. Saya terakhir mungkin ke Kang Bima gini, sebagai pejabat publik begitu Kang. Kita kan sama-sama tahu bahwa ini bukan saja hanya terjadi di Bogor ya. Terjadi juga di belahan kota yang lain di Republik ini, saya yakin juga seperti itu. Dan juga tingkatannya juga bukan hanya SMP tetapi SMA juga sebenarnya kan ada gitu. Dari Kang Bima sendiri gimana sikapnya? Apakah lebih baik zonasi ini dirubah saja sistemnya atau ada lagi solusi lain agar tadi ya kembali bahwa anak-anak itu mencari prestasi bukan saja hanya lokasi gitu. Sebetulnya sistem zonasi ini bagus, baik dalam hal memeratakan akses pendidikan. Tapi ke depan itu harus sama-sama komitmen. Jadi kalau ada sistem zonasi, harus ada anggaran dari Kementerian PUPR yang lebih untuk mengalokasikan pembangunan sekolah-sekolah. Kemudian harus ada komitmen dari Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil untuk merapikan database pendidikan, kemudian soal perpindahan antar wilayah yang lebih ketat. Kemudian dari Dinas Pendidikan juga harus dipastikan lagi proses verifikasinya. Jadi pembenahannya ini menyeluruh. Jadi kalau nggak berbenah, kalau nggak berubah, tahun depan akan seperti ini lagi. Pasti saya, yakin saya. Oke, terakhir kali ya Mas Prabu ya terkait dengan calo nih Kang Bima, apakah ada penindakan untuk kedepannya? Ini kan cukup merasakan juga ya Kang Bima ya. Saya perintahkan inspektorat untuk mendalami apakah ada keterlibatan dari ASN, dari dinas maupun wilayah. Nah, tetapi kalau non ASN tentu ranahnya beda. Ini harus ada aduan. Ya, apabila ada bukti kita serahkan nanti ke pihak yang berwajib. Oke. Saya sepakat Kang dan dukung agar segera dibongkar begitu ya, apakah itu bentuknya calo atau sindikasi atau apapun lah itu namanya. Yang jelas ini sebuah praktek yang sudah terbuka, terjadi dan ada di mana-mana begitu. Rasanya bukan hanya Kota Bogor ya Kang Bima ya. Kota-kota lain pun juga kita harapkan bisa mengikuti aksinya Kang Bima atau apa namanya inisiatifnya Kang Bima begitu untuk melakukan hal yang serupa. Terima kasih ya Kang Bima sudah berbagi bersama kami di iNews. Ya, terima kasih Sama-sama, Kang Bima. Prabu, saya kasih. Oke, Nah, itu. Mas. Jadi memang pendidikan kita tuh masalahnya rumit juga sih ya. Rumit ya. Mulai dari pemerataan tadi ya Mas ya seperti dikatakan. Pemerataan tapi juga masalahnya anggaran. Anggaran itu kan juga bukan saja hanya disetujui sama pemerintah atau eksekutif, tapi juga sama anggota dewan. Anggarannya juga Luas ada ya, atau Mas, enggak. ya. Oke. Dan kita juga harus tahu juga, pemirsa juga harus tahu. Ini banyak yang nggak tahu loh. Kalau SMP itu di kota, jadi pemerintah kota itu yang mengelola. Kalau SMA itu ada di provinsi. Oke. Nah kalau kampus itu adanya di kementerian. Jadi memang domainnya beda-beda. Baik. Jangan sampai teriaknya salah gitu. Ya. Tapi Mas Prabu satu lagi nih terkait dengan pemerataan tadi. Guru-guru itu penting juga nggak sih Mas di melakukan iya pemerataan dong, juga pasti gitu dong. supaya nggak merasa tumpang tindih gitu kan untuk Makanya favorit-favoritan. nanti kita coba tanya sama Menteri Nadiem itu. Mudah-mudahan Menteri Nadiem nanti bisa ya. Kita undang ke sini Mas ya. Konspirasi Prabu. Oke, kita akan break dulu ya, Aya. Di segmen selanjutnya kita akan juga mengangkat beberapa isu terhangat di hari ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Konspirasi Prabu.
Nah, sekarang kita akan masuk ke informasi terkait persiapan Piala Dunia U17 2023. Jadi kemarin kan memang ini lagi rame ya di mana-mana. Kamu tahu atas kan? nama PSSI selalu rame, Mas. Karena cinta sepak bola tanah air tuh rame banget. Yang ini tapi tentang itu loh, pemeriksaan JIS Jakarta International Stadium itu kan juga heboh tuh kalau kita lihat di sosial media ataupun juga bahkan di pemberitaan. Makanya untuk mengkonfirmasi, kemarin kita langsung saja mengutus jurnalis senior kami, Aiman Wicaksono. Tahu dong Aiman ya, Siapa kalau sih sudah yang nggak investigasi itu udah galak tuh langsung. Iya, dan eksklusif selalu ya. Eksklusif, turun langsung ya mengecek sebetulnya kondisinya kayak gimana sih di JIS itu. Dan ya udah kita gini deh, langsung aja lihat bagaimana penelusurannya, apakah yang diperdebatkan di sosial media ataupun juga di ruang publik itu betul atau tidak. Nah, kita sama-sama saksikan. Ya. Kita turun ke bawah, Mirza. Pak, saya kesini sebentar Pak ya, saya tergoda melihat ini. Emang luar biasa pemirsa, ini stadionnya emang keren banget ya. Ini kalau kita lihat di sini, kita nggak merasa seperti ada di Indonesia. Ya betul ya Pak. Ini memang dikatakan sebagai stadion yang seperti Allianz Arena di milik Bayern Munchen klub ya. Ini kalau begini memang kita lihat luar biasa nih. Tinggal hawanya dingin, mirip di luar negeri. Nah, tapi memang masalahnya ini belum, ini juga termasuk sama seperti yang ini kan bukan di luar FOP Pak. Oke. Yang FOP kan ini yang dibatasi oleh lain ini. Tapi ini nggak boleh lumut juga. Sama kan memang sama saja. Cuma mungkin kalau Bapak menyorot ini akan menjadi suatu masalah kan Bapak dilihat di sini. Hanya lihat ini. Bapak sebaiknya lihat ini. Oke. Tapi sebelum ke sana saya mau lihat sini dulu. Sebentar. Nanti kita akan lihat ke rumput pemainnya. Ini memang ini yang banyak botak-botak ya. Jadi itu rumput liar, ini japonikanya, atau orang mengatakan material inmer, yang sintetisnya adalah ini di bawah ini. Oke. Kalau saya menunjukkan pada Anda pemirsa, ini lebar sekali ya, 30 meter ini kalau dilihat ini. Nanti kita akan masuk ke dalam. 30 meter dan akses ini ada dua selain di barat dan juga timur. Pertanyaannya apakah cukup atau tidak? Kalau kita lihat di depan pintu akses barat ini ada stasiun atau halte bus Transjakarta ini. Ini ada jurusan Senen, Pulau Gadung, dan lain sebagainya. Ada stasiun LRT juga, memang terintegrasi ya. Tapi apakah kemudian ini bermasalah atau tidak, cukup atau tidak, ataukah memang sudah baik? Tentu kita akan menanyakan soal ini. Menang kalah itu kan hal biasa sebenarnya, tapi kalau dalam supporter kan mungkin saja ada mitigasinya supaya jangan bentrok dan sebagainya. Akses seperti ini aman? Sebetulnya harusnya ada akses lagi khusus buat supporter tamu ya. Tapi karena nggak boleh jadi satu ya? Harusnya enggak. Tapi di Dejek itu kan semuanya insya Allah amin satu komando ya. Jadi kalau kita umumin ke anggota bahwa tolong kasih tempat berapa baris barikade gitu jalur untuk teman-teman dari bonek misalnya datang gitu kan. Ini lewat sini, udah anak-anak akan ngalah. Mereka tidak akan masuk dari tempat yang memang disediakan untuk. Karena itu pernah terjadi waktu kita lawan Persikabo di Patriot. Jadi begitu kita bilang pintu sini jangan ada yang gunain. Itu untuk supporter tamu. Udah mereka nyingkir semua. Saya menaiki paling tinggi di gedung stadion JIS ya, Jakarta International Stadium. Yang ini adalah trek lari, ya, running track yang tingginya lebih dari 70 meter persegi dan sepanjang lintasan ini sekitar 1 km. Pemandangan luar biasa, Ancol dan jalan tol dalam kota. Nah pemirsa, kita nih sudah terhubung dengan jurnalis senior kita sekaligus pimpinan redaksi Sindonews TV, Mas Aiman Wicaksono. Selamat malam Mas. Eksklusif kita mewawancari Aiman Wicaksono, eksklusif. Bung Prabu, sehat selalu. Bro, ini kita langsung aja ya bicara tentang kemarin kan Anda langsung ke lapangan, ke JIS kan, punya akses langsung lah masuk ke sana dan melihat apa yang diperbincangkan, diperdebatkan oleh publik gitu. Terutama masalah rumput dulu deh, ya tentang rumput gitu. Sebetulnya yang Anda lihat itu kayak gimana di sana? Iya, saya secara eksklusif masuk ke Jakarta International Stadium ya. Ini pertama-tama saya mau sampaikan dulu, ini stadion yang memang luar biasa. Bahkan Jakmania, pendiri Jakmania itu Bung Ferry, ya itu mengatakan bukan hanya terbesar atau termegah se-Asia Tenggara, tapi mungkin dia berani bertaruh, wah ini adalah termegah se-Asia.
Jadi memang JIS ini luar biasa. Hanya ada permasalahan. Saya melihat sendiri memang ada rumput-rumput yang botak. Nah, ini penting nih. Jadi kalau dilihat itu matahari, saya kan 2 kali ke sana, hari Jumat lalu dan hari Selasa kemarin. Ya. Dua-duanya saya lihat, di hari Jumat itu sore saya lihat, supaya adil nih. Di hari Selasa pagi. Dan dua-duanya itu mataharinya sama. Karena kenapa? Itu menghadap utara selatan panjangnya. Jadi hanya sisi, kalau kita masuk dari ruang VIP itu ya, itu hanya sisi sebelah kanan yang tersinari oleh matahari. Yang sebelah kiri, sisi kirinya, itu tidak sama sekali. Nah, itulah yang terjadi rumput botak-botak. Nah, itu saya tunjukkan di The Prime Show with Aiman, itu jelas. Jadi sebelah kiri itu botak-botak ya, bolong-bolong itu rumputnya. Lalu yang sebelah kanan itu hijau. Anggaplah bahwa ini pemirsa menonton ya, melihat bagaimana rumput yang tadi Anda jelaskan itu, Bung Aiman. Yang saya ingin tanya adalah begini, kalau rumput yang tidak tersinari matahari, itu kan harusnya bisa diakomodasi ya, sinarnya oleh sinar UV, oleh alat UV yang ada di JIS kan? Betul. Nah, kenapa nggak pakai itu aja? Harusnya kan selesai masalahnya. Ya, ini saya lihat juga secara langsung. Sinarnya itu warnanya jingga gitu ya, ungu. Dan ini hanya ada satu alat. Oke. Satu alat ini saya tanyakan kan ke pimpinan operasional di JIS ya, yang dikelola oleh Jakpro. Ini hanya ada satu alat, lalu kemudian satu alat ini harus berhenti di satu titik selama 1 bulan. Coba bayangkan, sebesar itu hanya berhenti di satu titik selama 1 bulan untuk menyinari itu. Dan saya melihat sendiri, yang disinari oleh UV memang rumputnya bagus, relatif lebih hijau dibandingkan yang tidak disinari. Sama lah dengan yang terkena sinar matahari langsung, meskipun mungkin ada perbedaan sedikit, lebih hijau yang terkena matahari langsung. Tapi hidup rumputnya, itu yang menjadi poin utama. Nah, permasalahannya satu alat ini nggak akan cukup. Ada yang menyebutkan, saya diwawancara juga eksklusif ya, arsiteknya JIS, ada yang menyebutkan perlu 3 alat. Saya mewawancara juga eksklusif juga ahli agronomi ya, ahli perumputan. Ini menyebutkan dia mengusulkan ada 6 alat. Jadi antara 3 sampai 6 alat. Permasalahannya saya tanyakan juga ini ke Menteri BUMN yang dalam hal ini Ketua PSSI ya, Pak Erick Thohir. Mau berapa banyak biaya yang kemudian digunakan ketika itu ada 6 alat misalnya. Memang saya melihat langsung tuh, satu lampu di satu alat itu 7.700 watt perlu listriknya. Di satu alat itu ada puluhan, saya nggak ngitungin berapa tepatnya, tapi yang jelas puluhan, bukan belasan, tapi puluhan, mungkin sekitar 30-40 lampu. Itu baru satu alat. Kalau perlu 6 alat, perlu berapa listrik yang digunakan? Oke, jadi kalau kenapa nggak kita menggunakan matahari yang berlimpah ini? Nah, saya mau masuk ke sana juga nih. Kalau pakai matahari yang berlimpah, kan Anda bilang tuh di tayangan yang juga sudah viral ya di sosial media ataupun juga di program pemberitaannya iNews gitu. Anda bilang kan ya udah kalau gitu atapnya mesti dibongkar. Iya kan, atapnya mesti dibongkar supaya mataharinya itu, sinar mataharinya bisa masuk ke dan sedikit dibully saya, dalam. Bung Prabu. Iya, makanya itu sebabnya kenapa kita tanya. Jadi maksudnya, ini klarifikasi juga. Apa maksudnya seorang Aiman dan juga saat itu Bung Kamal ya, menunjukkan ke atas dan mengatakan bahwa atapnya itu perlu dibongkar? Ya, kalau mau jadi alternatifnya menurut Bung Kamal begini. Alternatifnya kalau mau menggunakan sinar matahari secara alami, yang sekarang ini tidak cukup besar. Dia memang sudah menggunakan elektrik ya. Sudah menggunakan elektrik untuk bukanya. Tapi dalam kondisi terbuka total, itu kalau kita bayangkan mungkin hanya sekitar kurang dari 1/4, 25% dari bagian atap yang terbuka. Sekali lagi ya, kurang dari 25%, kurang dari 1/4 bagian atap yang terbuka. Hanya di bagian core, di bagian tengahnya saja. Jadi sinar mataharinya nggak bisa masuk maksimal, walaupun sudah terbuka total. Gitu. Nah, solusinya adalah ya mengubah konstruksi atap sehingga bisa lebih besar lagi masuk matahari,
atau menurut Bung Kamal pada waktu itu adalah menggunakan full rumput sintetik. Yang sekarang saat ini digunakan, benar kan ini kan orang pada bilang itu kan JIS itu menggunakan rumput standar FIFA. Betul, rumputnya standar FIFA, tapi tidak bisa hidup layak karena matahari terbatas. Rumputnya standar FIFA, betul. Memang rumput standar FIFA. Saya lihat sendiri kok, bahkan itu dikupas ya oleh Bung Kamal. Jadi rumputnya itu menggunakan standar rumput alami dan rumput sintetik hybrid ya. Saya lihat rumput alami dan rumput hybrid. Dan saya lihat juga di bagian yang tidak terkena matahari itu muncul rumput liar, gulma. Clear kalau gitu sebetulnya Ayah. Jadi memang rumputnya itu rumput standar FIFA. Betul. Jenisnya gitu jenisnya. Hanya karena sinar matahari nggak bisa masuk, maka tidak bisa hidup layak. Dan nggak mungkin kan pertandingan bola menggunakan lapangan yang tidak layak, apalagi ini kan FIFA ya, standarnya standar FIFA gitu. Betul. Oke, terus ada juga nih Mas yang nggak kalah penting, ini terkait dengan aksesnya. Nah katanya untuk akses pemain itu sama dengan akses penonton ya Mas ya, dan juga awalnya ini si desainernya ini si Bureau Hapult itu mendesain ini ramah, tidak ada kesenjangan sosial gitu ya untuk stadionnya, tapi ada di lantai atas itu ternyata untuk VIP bukan untuk pemain. Itu sebenarnya gimana sih Mas? Kita mau konfirmasi nih. Jadi saya koreksi dulu nih. Jadi Bureau Hapult itu dia tidak mengkritik soal rumput dan soal akses ya, tapi dia memang konsultan dari JIS yang mempertanyakan soal sosial. Jadi kalau Bureau Hapult itu punya mimpi stadion sepak bola itu bisa menggabungkan semua kelas ekonomi, semua kelas sosial. Nah ini yang belum terjadi. Cuma saya juga secara fair saya juga tanyakan juga ke pihak pengelola termasuk arsiteknya di JIS ini, memang masih dalam proses. Jadi memang bukan tidak dilakukan, tapi masih dalam proses. Nah kalau soal tadi pemain dengan penonton itu satu jalur, ini saya koreksi juga, tidak, berbeda jalur. Jadi pemain itu ada jalur tersendiri, dia dari basement dan sebagainya, busnya bisa bus yang double decker itu bisa, nggak masalah. Cuma untuk untuk penonton, supporter maksud saya, itu hanya ada dua akses pintu barat dan akses pintu timur. Itu remnya hanya ada dua. Dan saya berkunjung ke dua-duanya juga. Permasalahannya adalah satu, lahan parkir. Yang kedua, akses menuju ke sana itu di pintu barat misalnya itu jadi satu dengan bus Transjakarta. Dengan halte bus Transjakarta. Ini bukan dari analisis saya, tapi analisis Bung Ferry ya, di pendiri Jakmania. Itu yang berbahaya adalah ketika, memang besar sekali itu satu rem itu sekitar 30 meter lebarnya. Nah cuma ketika muncul, ya ketika nanti datang, itu misalnya supporter Jakmania aja itu bisa 82.000 orang dalam satu waktu dia datang berbarengan. Nah ini dikhawatirkan dua akses tadi tidak bisa. Tapi soal pintu ya, sekali lagi beda nih, akses rem barat dan timur. Kalau pintu di JIS, pintu masuk supporter itu ada banyak, bahkan lebih banyak dari GBK. Kemarin kami hitung di GBK tuh mungkin sekitar 35 pintu. Di JIS itu ada 58 pintu. Jadi beda ya antara pintu dan akses, pintu masuk. Tapi menuju ke pintu itu hanya ada dua akses. Oke. Ya ini clear ya, jadi kita juga menjelaskan kepada publik tentang apa yang terjadi sehingga Aiman sendiri langsung berada di lapangan dan melihat bagaimana kondisi rumputnya dan seterusnya. Ya bahwa ada perdebatan pasti, tapi ya udahlah sekarang kita sudahi perdebatannya gitu loh kawan-kawan semua. Renovasi minor kok. Ini apa namanya? Renovasi untuk perbaikan. Toh yang direnovasi pun bukan hanya JIS ya, tetapi juga banyak stadion lain yang sama-sama direnovasi. Udah selesai, kita lebih baik fokus di penyelenggaraan Piala Dunia U17-nya. Kita harus bikin bangga sama-sama tuh pertandingan itu ya. Iya dong. Thank you Aiman atas informasinya. Eksklusif tuh bersama Aiman Wicaksono. Terima kasih Mas Aiman. Oke ya, jadi clear tuh masalah kontroversi itu. Pemirsa di rumah juga sudahlah ya, yang jelas niatnya sama-sama baik. Kita mau merenovasi dan toh ini bukan hanya JIS saja, ini milik semua semua stadion pun direnovasi juga yang memang akan diajukan ke FIFA untuk menjadi
tuan rumah pertandingan di Piala Dunia U17. Ya, yang paling penting adalah kedepannya Indonesia ini akan mengadakan event-event sport internasional lainnya. Ya kan pakai semuanya. Benar ya Mas ya? Yaudah kita jeda dulu deh ya. Kita akan jeda dulu dan kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami. Ini rame juga nih, Ayah. Jadi pulang haji ternyata bukan saja hanya nambah gelar, tapi juga nambah perhiasan emas baru. Ya fotonya ada di mana-mana ya. Saya juga sempat lihat sih. Walaupun saya nggak pengen baca lebih lanjut, tapi ya kita sampaikan dulu deh ke pemirsa di rumah. Ini ada seorang jemaah haji dari Makassar yang menjadi viral dan jadi sasaran bea cukai gara-gara membeli kalung emas ternyata adalah imitasi ternyata itu emas. Inilah gaya Suwarnati Daengkana setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar setelah menjalani ibadah haji. Suwarnati menjadi perhatian karena mengenakan perhiasan emas di sekujur tubuh. Suwarnati mengaku ada sekitar 180 gram perhiasan emas yang ia pakai. Pokoknya programnya saya 1.200.000, saya enggak ingin totalkan. Iya, 1.200.000 iya. Oh, lebih mahal di sana atau di sini? Mahal di sana. Ibu, biasanya kalau kita lagi sakit-sakit, lagi kali sama tanah suci Mekah, saya pakai deh, biar sembuh. Ini pakai saya sudah berasal, belum mendaftar haji, saya sudah berasal begini. Belum mendaftar haji, saya sudah berasal berpakaian begini. Ya, bagaimana ya? Misalkan orangnya orang tidak ada, belum mendaftar, karena dari tanah suci. Ya Allah, seandainya saya begitu, pengen kayak tante saya kalau pulang haji. Melihat flexing yang dilakukan Suwarnati, Bea Cukai pun langsung membidik. Bea Cukai Makassar melayangkan panggilan klarifikasi. Karena berdasarkan aturan yang berlaku, barang bawaan dari luar negeri akan dikenai biaya masuk atau pajak jika harganya melebihi $500 Amerika. Ibu pamer emas akhirnya memberikan klarifikasi kepada petugas Bea dan Cukai Makassar. Petugas mencocokkan perhiasan yang ada di dalam video dan mengujinya dengan pegadaian. Setelah diperiksa, ternyata emas yang digunakan adalah emas imitasi. Berdasarkan penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan pegadaian, dan dari pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Oh, berarti imitasi ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Tapi memang barang ini dibeli dari luar negeri? Iya, dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri. Dengan harga dan berapa? Imitasi, kurang lebih harganya sekitar 900-an ribu, jadi di bawah 1 juta. Terhadap hasil pemeriksaan kadar emas ini, pihak Pegadaian Kantor Cabang Pasar Butung Makassar telah mengeluarkan surat keterangan bahwa perhiasan itu emas palsu alias imitasi. Oke, sudah dia penghujung acara. Kita harus pamit dulu ya. Minggu depan kita ketemu lagi dengan pemirsa di rumah. Ada banyak inspirasi, ada banyak konspirasi yang akan kita sajikan, kita suguhkan untuk pemirsa iNews dan juga Sindo News di seluruh Indonesia. Sekian Konspirasi Prabu, saya Prabu Revolusi. Dan saya Aya Nufus, terima kasih pemirsa, sampai bertemu lagi.